Identitas pembunuh gadis penjual gorengan diketahui, pelaku disebut cerdik. Polisi akhirnya mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, lalu. Terduga pelaku dalam kasus ini diduga satu orang. Namun, sampai saat ini, polisi belum berhasil menangkap terduga pelaku tersebut. Polisi mengaku kesulitan karena terduga pelaku disebut lebih menguasai medan daripada pihaknya. Sehingga, saat pihak kepolisian setiap kali hendak menemukan terduga pelaku, ia berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Proses pengejaran sudah kami lakukan, tapi terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, ujar Kombes Pol Dwi Sulistiawan, dikutip dari tribunpadang.com. Jadi saat kita sampai di lokasi, diduga pelaku ini langsung melarikan diri. Makanya kita masih memburu pelaku, katanya. Polisi pun menyiapkan tim khusus untuk memburu terduga pelaku pembunuhan Nia tersebut. Kombes Pol Dwi mengatakan, pengejaran pelaku saat ini langsung dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Selain itu, Kombes Pol Dwi mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres tetangga untuk membantu penangkapan pelaku ini. Dia pun meminta agar masyarakat bersabar menunggu penangkapan pelaku ini. Kami harap masyarakat bisa bersabar dan terus memberi dukungan serta doa agar diduga pelaku bisa segera kami tangkap, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku sejak Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Identitas pelaku ini mulai mengerucut setelah pihak polisi mendapat sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian korban hingga pakaian dan sandal milik terduga pelaku. Pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi, seperti saksi sekitar TKP hingga saksi yang berada di tempat dilalui Nia berdagang saat korban tidak pulang dan dinyatakan hilang. Sebelumnya, Nia dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Nia sendiri berjualan gorengan keliling dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Nia tak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya Nia itu juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun, dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, tidak ada hasil dari pencarian warga itu. Lalu, pada pencarian keesokan harinya, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, warga menemukan barang dagangan Nia yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa Nia mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian Nia di seberang lokasi penemuan dagangan. Terakhir, baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut Nia. Saat itu, baru ditemukan juga tubuh Nia dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad Nia langsung dievakuasi pihak berwajib ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Sekarang, jenazah Nia sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur, tanpa busana, setelah ditemukan pakaian korban sebelumnya, ujar Faisal, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2024, dikutip dari tribunpadang.com. Jejak pelaku pembunuh gadis penjual gorengan mulai tercium. Pihak kepolisian tampaknya mulai mengendus keberadaan terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Terduga pelaku yang melarikan diri itu keberadaannya mulai diketahui oleh warga. Bahkan informasinya, polisi sudah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra. Donald mengatakan, keberadaan terduga pelaku pembunuh Nia Kurniasari, 18, terlihat masih berada di Padang Pariaman. Kemarin di pasar gelombang warga menampakkan terduga pelaku sekitar sana dan melakukan pengejaran, kata Donald dikutip dari Metro TV, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Bahkan aksi pengejaran itu, kata Donald, dilakukan juga oleh pihak kepolisian. Sempat terjadi letusan senjata dari pihak kepolisian, ujarnya. Sosok itu dicurigai sebagai pelaku, kata dia, karena sempat membeli gorengan yang dijual Nia Kurniasari. Waktu kejadian hari Jumat sore itu informasi dari masyarakat juga, terduga pelaku membeli dagangan Nia, ungkap Donald lagi. Kemudian warga sekitar pun mengaku sempat melihat terduga pelaku itu mengikuti Nia dari belakang. Terlebih, sosok itu kini tiba-tiba menghilang saat jasad Nia Kurniasari ditemukan. Nia mau menuju pulang, terduga ini melakukan pengiringan dari belakang, makanya disangkakan ke beliau, kenapa dia yang menghilang saat itu, jelas dia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Aregi mengatakan, pelaku pembunuh gadis penjual gorengan masih belum ditangkap.
Sampai saat ini untuk pelaku sendiri masih berkeliaran dan belum bisa kami amankan, namun tim kami tetap masih di lapangan sampai saat ini untuk melakukan penyelidikan. Apabila mendapat informasi dari masyarakat segera kami respon, kata Ibtu Regi. Untuk informasi adanya warga yang kabur, ia pun masih melakukan pendalaman. Terduga pelaku keberadaannya masih kami dalami dan lakukan penyelidikan. Keterangan saksi di lapangan masih kita pastikan kebenarannya, ungkap dia. Kemudian soal adanya informasi terduga yang dilakukan pengejaran, Ibtu Regi pun akan memastikan dulu kebenarannya. Setiap informasi dari masyarakat selalu kita catat dan kumpulkan untuk dicocokkan dengan fakta di lapangan, katanya. Hingga saat ini, pihak Polres Padang Pariaman masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh RS Bayangkara. Kami akan koordinasi agar hasilnya bisa dipercepat untuk mempermudah penyelidikan. Setelah kami dapatkan, akan segera kami sampaikan ke publik, jelasnya. Ia juga mengatakan kalau pihaknya masih terus memanggil beberapa saksi baru di kasus ini. Setiap hari kami cari saksi baru, terutama saksi TKP yang melihat korban. Untuk saksi merupakan masyarakat yang ada di sekitar TKP, tandasnya. Nia Kurniasari dilaporkan menghilang sejak Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Sore itu Nia pamit berjualan gorengan keliling kampung seperti biasanya. Bahkan momen terakhir Nia berjualan gorengan sempat terekam oleh warga sekitar. Namun hingga pukul 20, Nia Kurniasari tak kunjung pulang. Keluarga dibantu warga sekitar mencari keberadaan Nia namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, Nia ditemukan terkubur tanpa busana. Barang-barang Nia seperti sandal, payung, jilbab, ikat rambut, hingga baju ditemukan dalam lokasi terpisah di sekitar TKP. Fakta tewasnya seorang gadis penjual gorengan di Sumbar. Penemuan jasad perempuan tanpa busana menggegerkan warga Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 8 September 2024, sore. Setelah dilakukan identifikasi, terungkap jasad perempuan merupakan penjual gorengan yang dilaporkan hilang sejak Jumat, 6 September 2024, malam. Perempuan berinisial NKS, 18, diduga menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikuburkan di semak-semak. Polres Padang Pariaman belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sejumlah barang bukti yang diamankan dari TKP yakni baju, sandal, sisa gorengan serta uang korban. Warga yang ikut proses evakuasi menyatakan kondisi jasad korban mengenaskan dan ditemukan sejumlah luka. Dugaan sementara NKS dibunuh gerombolan pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Mereka tak terlihat batang hidungnya usai penemuan jasad. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Daniel Debra, menyatakan pelaku utama masih kabur. Kita dapat informasi, warga sekitar, pelakunya. Dari informasi sudah ada beberapa saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian, ucapnya. Ia menjelaskan lokasi penemuan jasad dikenal sebagai kawasan yang sepi. Setiap hari dia berjualan gorengan, tapi memang jalan yang dilintasi NKS ini sepi. Berteriak aja kita gak dengar, lanjutnya. Donald menduga pelaku pembunuhan berjumlah 2 orang atau 3 orang. Orang yang kita curigai itu. Jadi daerah itu sepi, banyak pekuburan daerah itu sunyi, didapat ada nongkrong di dekat sana, imbuhnya. Sebanyak 5 saksi telah diperiksa mulai keluarga, warga sekitar hingga teman korban. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengatakan hasil autopsi korban belum keluar sehingga petugas belum dapat mengungkap kematian korban. Sampai saat ini ada 5 orang saksi yang diperiksa, dan nantinya akan bertambah untuk mencari bukti-bukti baru, ujarnya. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti dibantu anjing pelacak. Hal itu untuk membantu dalam mencari barang bukti yang belum ditemukan. Untuk barang bukti yang ditemukan berupa baju, itu kasnya. Penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab NKS tewas serta dugaan ruda paksa yang dialaminya. AKBP Faisal Amir mengatakan ada bekas luka tidak wajar pada kaki dan wajah korban. Memang ada bekas luka, tapi kita belum tahu penyebab meninggal korban, tuturnya, Rabu, 11 September 2024. Sejumlah alat bukti telah dikumpulkan mulai sandal, kain, payung serta gorengan yang berserakan di dekat kuburan korban. Terbaru, penyidik menemukan baju yang dikenakan korban saat dilaporkan hilang. Baju berwarna hitam ditemukan anjing pelacak di aliran sungai dekat penemuan jasad. Kita temukan baju korban yang dipakai saat kejadian. Baju itu ditemukan oleh anjing pelacak, bebernya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diduga NKS menjadi korban pembunuhan. Diketahui, korban setiap hari menjajakan gorengan sejak pukul 16 WIB hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. NKS merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Gadis yang baru lulus SMA ini memiliki keinginan masuk perguruan tinggi untuk mengubah perekonomian keluarga. Sejak SMP NKS sudah berjualan di kelas dan ketika SMA NKS berjualan gorengan sepulang sekolah.
Keluarga belum dapat menerima kematian NKS yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dugaan sementara, NKS menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikuburkan dengan ditutupi semak-semak. Ibu NKS, Eli Malina, 45, meminta pelaku pembunuhan dihukum mati. Kami belum bisa mengikhlaskan kepergian Nia. Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati, tegasnya, Rabu, 11 September 2024. Eli tak dapat memaafkan tindakan keji pelaku dan berharap petugas kepolisian segera mengungkap kasus ini. Kakak NKS, Rini Mahyuni, 19, mengaku terpukul dengan kematian adiknya. Rini masih mengenang momen terakhir korban sebelum ditemukan tewas. Nia itu beda dari kami yang bertiga. Dia pintar, rajin, serta gigih dalam menggapai mimpi dan harapannya. Sekarang semua tinggal kenangan, ucapnya. Selama ini, NKS banyak membantu perekonomian keluarga. Bahkan dari kerja kerasnya NKS dapat menabung untuk biaya kuliah. Kami belum bisa ikhlas atas kepergian Nia. Kami hanya berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua, dan pelaku dihukum seberat-beratnya, tandasnya.